اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الله سمع الله لمن حمده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu 'alaihi salatu wassalam sumu tasihu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat tarawih yang saya hormati, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat panjang usia. Karena banyak orang-orang yang umurnya tidak panjang sehingga mereka tidak mendapati bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan, bulan penuh dengan keberkahan dan kebaikan, bulan di mana dilipat gandakan semua pahala, baik yang sunnah maupun yang wajib.
dan juga bulan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Inilah mungkin rahasia kenapa umat Nabi Muhammad SAW yang umatnya adalah umat terakhir dan juga usianya itu sangat pendek, karena usianya umat Nabi Muhammad katanya tidak jauh dari umurnya baginda Nabi. Makanya yang kalau sudah umurnya mendekati 60 ya, kepala 6 gitu ya, siap-siap saja. Siap-siap untuk apa? Untuk menjemput panggilan malaikat gitu. Tapi kalau yang umurnya masih 30, 20 masih santai katanya kan, karena masih panjang. Meskipun itu bukan sebuah jaminan. Dan alhamdulillah kita yang berada di sini semua mendapat anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan baginda Nabi yang mengatakan apa? Apabila umat Nabi Muhammad tahu kebaikan dan keberkahan yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan, maka dia berharap seluruh hari-hari yang ada di dalam tahun adalah bulan Ramadan. Ini karena apa? Karena mengandung kebaikan yang sangat besar. Salawat serta salam semoga Allah tetap mencurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Beliaulah salah satu-satunya Nabi yang memberikan syafaat kepada umatnya, di mana pada waktu itu setiap umat yang ada di dunia ini meminta syafaat ke nabinya masing-masing. Hanya saja mereka tidak bisa dan tidak mampu memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka perbanyaklah membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, terutama di bulan Ramadan ini, bulan yang dilipat gandakan pahalanya, yang mungkin di hari biasa cuma mungkin 18 kebaikan, mungkin dalam bulan Ramadan bisa 100, bahkan bisa mungkin 1000. Oke ya, biar tidak serius gitu. Jamaah sholat raweh rahimahullah. Tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah apakah benar puasa itu dapat menyehatkan badan, puasa dapat menyehatkan jasmani, puasa dapat menyehatkan raga. Apakah itu benar atau tidak? Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat Islam yaitu berupa puasa. Sebagaimana ayat yang tadi saya baca, bahwa kewajiban puasa itu bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad, tapi begitu juga kepada umat-umat sebelumnya. Yang tujuan dari berpuasa itu apa? Agar kita bertakwa. Karena apabila kita bertakwa, maka segala amaliah kita itu akan selalu baik dan kita akan selalu bahagia, akan selalu enjoy di dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin, baik dalam keadaan puasanya musim dingin maupun musim panas. Mungkin puasa di Mesir ini ya, mungkin bagi saya ya, mungkin puasa yang terpanjang ya, yang saya alami gitu. Karena mungkin di Mesir itu puasanya sampai 16 jam lebih. Mungkin kalau yang di Eropa mungkin lebih panjang lagi gitu. Hanya saja saya cuma baru sampai Mesir gitu. Nah, itulah merupakan tingkatan takwa inilah yang merupakan untuk secara ruhiyah atau secara rohani. Tapi yang akan saya sampaikan yaitu sebagaimana perkataan baginda Nabi, sumu tasihu, berpuasalah maka Anda atau engkau akan sehat. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini ya, kalau ingin selalu sehat ya, perbanyak puasa. Bukan hanya dalam bulan Ramadan saja ya. Bisa dalam setiap bulan itu 3 kali yang terkenal dengan Ayyamul Bid. Atau kalau bisa itu puasa Senin Kamis. Atau kalau bisa lagi puasa Daud. Insya Allah kita akan selalu sehat sebagaimana perkataan baginda Nabi. Dan lalu apakah kita selaku seorang muslim
mempertanyakan, kenapa sih Allah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa? Apakah ada hikmah? Apakah ada faidah dari puasa tersebut? Kalau kita menjadi seorang hamba yang soleh, atau seorang hamba yang muti, atau seorang hamba yang taat, kita mungkin tidak perlu mempertanyakan, kenapa sih Allah mewajibkan puasa? Hal ini yang dilakukan oleh para sahabat, oleh para ulama salaf. Mereka dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan kewajiban, mereka tidak mempertanyakan kenapa diwajibkan. Kenapa sih Allah mewajibkan ini? Seharusnya makan yang enak gitu kan. Apalagi di musim panas sekarang, kalau musim panas di habis zuhur ya, makan anggur yang seger itu kan asik sekali gitu kan. Tapi Allah melarang. Nah, kalau ulama-ulama, kalau apa namanya seorang hamba yang soleh itu tidak mempertanyakan seperti itu. Kenapa Allah mewajibkan? Tetapi sebagai seorang manusia, kadang kita bertanya, kenapa sih Allah mewajibkan? Makanya Nabi mengatakan sumu tasihu, berpuasalah maka kau akan sehat secara jasmani maupun rohani. Nah, kalau secara jasmani, hal ini dibuatkan oleh beberapa ahli medis, baik itu orang muslim, baik itu non muslim, baik itu dari masa lampau atau masa dulu maupun masa saat ini. Di antaranya yaitu apa? Faedah dari berpuasa adalah apa? Memberikan waktu istirahat kepada tubuh kita. Jadi tubuh kita yang terdiri dari berbagai elemennya ini perlu diistirahatkan. Karena apabila tidak diistirahatkan, maka tubuh tersebut fungsinya akan habis, akan hilang dari fungsinya. Sebagaimana mungkin kita punya mesinnya dijalankan terus gitu kan, maka mesin tersebut akan mati sebagaimana badan kita. Makanya badan kita harus diberikan waktu istirahat sebaik-baiknya, yaitu istirahat dari apa? Makan dan minum. Jangan makan terus, nanti kalau makan terus kan, karena apa? Makan ini merupakan sumber dari berbagai penyakit. Kalau kita makannya tidak baik gitu ya, maka akan banyak datang penyakit yang datang kepada kita. Yang kedua, bahwa dengan berpuasa, menurut sebagian ahli medis itu mengatakan apa? Dapat menurunkan berat badan. Jadi kalau diet yang ideal ya, ibu-ibu ya terutama, kalau ingin diet ideal tidak perlu beli obat-obat yang mahal, cukup dengan berpuasa. Dan ini secara saya baru baca di beberapa di artikel barat ya, yang mengatakan bahwa secara sekarang ya dari kedokteran ahli medis sekarang mengatakan apa? Bahwa puasa itu dapat menurunkan berat badan katanya sekitar 4 kilo. Per hari atau per bulan? Kalau setiap hari mungkin kalau misalkan menurunkan berat badan 4 hari dalam 1 hari 1 kilo gitu kan, atau misalkan dalam 1 hari 4 kilo, mungkin di akhir bulan ketika suaminya pulang, loh kamu itu siapa katanya, karena sudah jadi kurus sekali kan, dari beratnya berapa 60 kilo jadi katanya cuma nggak nyampe 30 kilo. Oke, yang ketiga adalah memberikan bahwa puasa memberikan kekebalan tubuh kepada kita. Kalau kita berbanyak puasa, insya Allah kita akan diberikan kekebalan tubuh yang kuat. Lah, faidah-faidah dari puasa sebenarnya itu sangat-sangat banyak sekali. Andai kata mungkin saya sebutkan di sini, mungkin 3 hari 3 malam juga nggak akan selesai. Makanya saya cuma hanya 3 saja yang saya sebutkan. Hanya saja apabila kita ingin mendapatkan faidah tersebut, maka kita harus melaksanakan bagaimana tata cara kita mengambil faidah dari kebaikan yang ada dalam puasa untuk kesehatan badan kita. Yang pertama apa? Bagi yang berpuasa itu harus apa? Harus melakukan sebagaimana anjuran dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama itu apa? Adalah sahur. Jadi kita harus biar badan kita tetap sehat, tetap fit ya. Kita harus sahur. Karena apa? Karena di dalam sahur mengandung suatu keberkahan. Kalau kita ingin makan yang berkah, insya Allah meskipun mungkin tiga ini ya, itu cukup sudah kenyang. Dan selama dalam berpuasa tidak tidur terus gitu.
Karena kadang ada yang puasanya sebagian dari sini ya. Itu yang puasanya apa? Jadi habis habis sholat subuh gitu kan, dia main-main dulu, jalan-jalan dulu gitu kan. Kemudian sekitar jam 6 atau jam 7 itu tidur. Tidur terus setelah tidur habis sampai dulu sholat dulu sebentar tidur lagi. Sampai katanya kan alasannya apa? Orang tidur kan kalau puasa katanya ibadah gitu. Ya lebih baik itulah daripada riba atau namimah. Itu lebih baik. Jadi dalam bersahur di sini kita harus apa? Harus dalam makan itu jangan semua makanan itu dimakan. Ini karena puasanya 16 jam gitu kan, harus makan semuanya. Nah ini dapat menyebabkan berbagai penyakit nantinya. Karena apa? Karena biasanya kalau habis makan, karena malam tidak tidur, langsung habis makan itu tidur, dan ini tidak menyehatkan. Makanya dianjurkan apa? Apabila kita habis makan, kita harus dianjurkan apa? Untuk sholat jamaah di masjid. Dengan kita melaksanakan sholat jamaah di masjid, maka setelah kita makan gitu ya, berarti badan kita itu bergerak, sehingga tidak menyebabkan berbagai penyakit. Makanya dianjurkan, atau bahkan afdal lagi ya, itu harus sholat subuh di masjid. Habis itu mungkin ya jalan-jalan sekitar 5 sampai 10 menit. Yang kedua itu yang dilakukan oleh baginda Nabi. Yang kedua adalah dalam berbuka puasa. Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan kepada para kaum muslimin untuk selalu cepat-cepat dalam berbuka puasa. Terkadang di sini ada beberapa hal yang bertentangan ya. Pertentangannya apa? Kadang sudah 16 jam gak makan, jadi sekali makan langsung makan semuanya dimakan. Ini juga tidak menyehatkan. Yang menyehatkan itu apa? Makan beberapa butir kurma, mungkin 3, mungkin 5, mungkin 7, mungkin 9, dengan sedikit air. Kemudian datang sholat maghrib ya. Kemudian setelah sholat datang sholat maghrib, kemudian baru makan. Makannya pun jangan kenyang-kenyang, karena kalau makan kenyang akan menyebabkan perutnya itu akan dibuncit ya. Akan buncit ya. Jadi akan besar gitu kan, karena habis makan tidur terus kan, akhirnya faedah dari puasa yang dengan puasa itu tidak tercapai. Mungkin hanya ini saja ya yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat dan amin. Assalamualaikum.